pentingnya kenapa kita harus belajar bahasa Mandarin. 为什么我们要学汉语？第一个原因呢，因为中国是一个发展速度很快的一个国家。Karena alasan pertama adalah karena Tiongkok saat ini adalah negara dengan pertumbuhan yang sangat cepat di dunia ini. Kalau bukan yang tercepat. Kita mungkin bisa mengutip sejarah sekilas. Tiongkok baru merdeka pada tahun 49, Indonesia merdeka tahun 45. Tiongkok adalah adiknya Indonesia dari segi usia. 49 sampai 78 Tiongkok masih jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia. Tapi Bapak Ibu sekalian, setelah 78 diejawantahkan apa yang disebut sebagai kebijakan Kaige Kaifang, reformasi dan keterbukaan dalam waktu hanya sekitar 40 tahun, Tiongkok sudah menjadi negara yang bisa sanggup membikin ketar-ketir Amerika. Sementara Indonesia dari 45 sampai tahun 2023 ini GDP kita paling gampang kalau untuk mengukur suatu kekuatan ekonomi masih bertengger di angka ribuan US dollar. Sementara Tiongkok sudah belasan ribu US dollar. Ini suatu hal yang luar biasa yang mesti bisa menyemangati kita. Kenapa kita wajib belajar bahasa Mandarin? Karena kita tidak boleh ketinggalan akan laju perekonomian Tiongkok yang luar biasa cepat ini. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah 因为中国是世界上人口最多的国家，而华人遍布在世界各地。Karena penduduk Tiongkok saat ini adalah penduduk paling banyak di dunia dan orang-orang Tionghoa menyebar di mana-mana. Bayangkan, masyarakat Tiongkok sekarang jumlahnya 1,4 miliar. Tentu ada suatu data yang menyebutkan bahwa secara demografi masyarakat Tiongkok jumlahnya akan disalip oleh India. Tapi secara kekuatan ekonomi, India dengan Tiongkok masih mempunyai jarak yang luar biasa. Mungkin bisa dikatakan bagaikan langit dan sumur saat ini. Dan orang-orang Tionghoa menyebar di mana-mana. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa berbicara dengan bahasa Mandarin, kita sudah bisa berbicara dengan 1,4 miliar orang yang ada di dunia ini. Ditambah dengan orang-orang Tionghoa yang berada di mana-mana. Ini adalah suatu hal yang luar biasa yang menurut saya tidak bisa kita lewatkan. 第三个原因，因为说实话，尤其是在印尼，反华市场还是非常非常非常大。Karena mohon maaf, anti terhadap China, baik China sebagai bangsa maupun China sebagai negara di Indonesia ini khususnya masih sangat besar sekali Bapak Ibu sekalian. Terutama mungkin 到了政治年可能会有一些人挑拨离间 dan mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu untuk memecah belah persatuan Indonesia ini yang sangat dipentingkan bangsa kita untuk bisa membangun negara ini menjadi lebih baik. 为什么我们可以问印尼人还有很大的反华市场呢? Kita mungkin bisa bertanya, kenapa di Indonesia ini masih besar sekali pasar anti terhadap China, baik China sebagai negara maupun China sebagai bangsa. Izinkan saya untuk mengutip satu pepatah bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian. Ada satu pepatah bahasa Arab yang mengatakan, Man arafa lugata qaumin salama min makrihim. Siapa yang bisa memahami bahasa suatu kaum, bahasa suatu bangsa, maka dia akan selamat dari tipu daya. Mungkin anti China di Indonesia ini masih disebabkan karena kita belum bisa mengenal Tiongkok dan Tionghoa dengan lebih baik. Karena
kita belum bisa menguasai bahasanya. Sehingga saya rasa Konfusius punya satu perkataan yang sangat bagus di dalam kitabnya yang namanya Lun Yu. Konfusius bilang begini, Yi wen hui you, yi you fu ren. Kita ini mesti menggunakan bahasa, kita ini mesti menggunakan budaya untuk bisa mengenal satu sama lain, untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa menjalin persahabatan. Dan dengan menjalin persahabatan, kita akan bisa mencintai satu sama lain. Maka betul juga apa yang dikatakan dalam pepatah Indonesia, kita tak kenal maka tidak akan sayang. Dan untuk bisa saling mengenal, untuk bisa saling memahami, 语言是一个非常重要的一个门. Bahasa menurut saya adalah pintu yang paling penting untuk bisa kita buka, Bapak Ibu sekalian. Lalu, apakah cukup hanya dengan belajar bahasanya saja? 我觉得不够. Kalau menurut saya masih belum cukup. 为什么？因为中国中文是一个博大精深的语言. Karena bahasa Mandarin adalah bahasa yang sangat dalam maknanya, penuh dengan filosofi kehidupan. Tadi saya sempat berkomunikasi dengan jajaran pengurus di Universitas Macung, menyampaikan kekhawatirannya akan degradasi moral yang ada di Indonesia ini. Banyak sekali mungkin orang-orang pintar, tapi belum tentu punya moral. Dan dalam ajaran Tiongkok klasik, dengan belajar bahasa Mandarin, ajaran Tiongkok klasik sangat menekankan pentingnya moral. Bagaimana yang muda harus hormat kepada yang tua, bagaimana murid harus hormat kepada guru, bagaimana rakyat harus hormat kepada pemimpin, bagaimana pemimpin harus mengayomi rakyatnya. Itu diajarkan dengan sangat detail sekali dalam filosofi khususnya filosofi Tiongkok klasik. Dan dengan belajar bahasa Mandarin, otomatis kita menurut saya supaya lebih afdol, kita mesti belajar bahasanya sekaligus. Itu paling tidak mengapa kita harus belajar bahasa Mandarin dalam kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, di Tiongkok sana, saya pada tahun 2019 yang lalu sempat mendirikan jurusan bahasa Indonesia di salah satu kampus di Tiongkok, dan sekarang sudah menjamur jurusan-jurusan bahasa Indonesia yang dibuka di kampus-kampus di Tiongkok, baik di Beijing, di Shanghai, di Guangzhou, dan tempat-tempat lainnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang Tiongkok sekarang dipersiapkan diri oleh pemerintahnya untuk bisa mengenal lebih dalam tentang Indonesia. Masa kita sebagai negara yang hanya berbatasan lautan dengan Tiongkok tidak mau belajar bahasanya, di mana Tiongkok sedang maju pesatnya? Mungkin kalau kita tidak mau ini, jangan salahkan kalau nanti misalnya makin banyak investor yang datang ke Indonesia dari Tiongkok, malah bukan orang Indonesia yang dipakai, tapi orang-orang Tiongkok yang sudah bisa memahami bahasa Indonesia, mungkin sama dengan orang kita. Itu yang menurut saya barangkali layak untuk direnungkan, barangkali layak untuk digalakkan pembelajaran bahasa, budaya, dan syukur-syukur apapun yang terkait dengan Tiongkok di Macung Tasyu ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Tentu 很多问题很多错误，请大家请各位请多多包涵，谢谢大家。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.